Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian jamaah MGSI yang dirahmati Allah, marilah pada malam ini tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena dalam waktu ini kita semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bisa menjalankan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, untuk kajian ba'da maghrib malam ini kita melanjutkan kajian kita himpunan putusan tarjih yang kita memulai dengan bab sholatul jamaah, dan sudah dua pertemuan. Yang pertama adalah muqaddimah, yang kedua adalah azan dan iqamah. Insyaallah malam ini kita langsung memasuki sholatul jamaah, yaitu sholat jamaah. Jamaah sekalian, marilah kajian kita pada malam ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, untuk bab azan dan iqamah yang pertemuan kedua dulu, itu yang belum saya jelaskan adalah apabila sholat itu sendiri. Sholat sendiri itu juga pakai azan dan iqamah, itu adalah sunnah. Akan tetapi azan dan iqamahnya lirih, kecuali itu di hutan, kecuali di luar kampung, misalnya sedang mengembala, itu meskipun sendirian itu diazani dengan keras dan diiqamati dengan keras meskipun sendiri. Misalnya bekerja di tengah-tengah hutan, ya, di tambang dan sebagainya, misalnya kebetulan itu pas sendiri, itu juga azan dan dikeraskan. Tapi kalau sholat itu terpaksa sendiri di rumah atau di kantor dan sebagainya, itu azan dan iqamahnya lirih. Kemudian untuk sholat jamak, sholat jamak itu azannya sekali, iqamahnya dua kali. Ini adalah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di Padang Arafah, dan kemudian setelah tenggelam matahari kemudian ke Musdalifah. Di sana sholatnya juga dijamak. Jadi ketika di Padang Arafah berarti sedang wukuf, ya, itu sholat zuhur dan asarnya itu dijamak. Azannya satu kali, iqamahnya dua kali. Kemudian pindah ke Musdalifah, maka azan satu, kemudian iqamah untuk sholat maghrib, kemudian iqamah lagi untuk sholat isya. Itu karena di jamak. Jadi tata caranya demikian itu kalau kita di dalam safar, kalau kita di dalam bepergian. Demikian juga jamaah kaum muslimin, tapi ini peristiwa yang langka, ya, peristiwa yang spesifik. Sholat 4 kali, azannya juga satu kali, iqamahnya 4 kali. Tapi ini adalah kejadian yang sangat langka, spesifik, yaitu peristiwa perang Khandaq. Orang-orang musyrik itu sangat menyibukkan Rasulullah, maka tidak sempat sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Maka kemudian ketika malam Rasulullah menyuruh Bilal untuk azan. Setelah itu iqamah untuk sholat zuhur,
kemudian iqamah untuk sholat asar, kemudian iqamah untuk sholat maghrib, dan iqamah untuk sholat isya. Itu ada yang menyebutnya dengan sholat qadha. Sholat qadha yang terjadi pada zaman Rasulullah adalah seperti itu, yaitu ketika perang Khandaq. Selain itu tidak ada. Jadi kalau terjadi seperti itu ya tetap azannya 1 kali, iqamahnya 4 kali. Itu disebutkan di dalam himpunan putusan tarjih. Ini tidak mengkodok sholat yang tahun lalu loh ya. Tidak untuk mengkodok sholat kemarin-kemarin. Tapi hari itu belum sholat zuhur, asar, maghrib, isya dirapel. Azannya 1 kali, kemudian iqamahnya 4 kali. Kita lanjutkan dengan sholatul jamaah. Ini di jilid 1 halaman 118 untuk matannya. Jadi nanti jamaah kaum muslimin saya bacakan matannya, kemudian nanti dalilnya. Sholatul jamaah. Hafidh ala sholawatil maktubati fi jama'atin fil masjidi awil musalla aw ghairihima. Wala ta'jal ilaiha hatta taqdiya hajataka wa in uqimatis sholatu famsi ilaiha bis sakinah. Hafidh ala sholawati artinya jagalah sholawatil maktubah, jagalah sholat fardumu. Artinya berusahalah kamu mengerjakan sholat fardumu fi jama'atin, dalam jamaah, fil masjidi, di dalam masjid, awil musolla, atau di musolla, au ghairihima, atau selain keduanya. Wala ta'jal ilaiha, dan janganlah terburu-buru di dalam melaksanakan sholat jamaah itu, hatta taqdiya hajataka, sehingga selesai hajataka, hajatmu. Wa in uqimatis sholatu, dan apabila ini uqimat ini adalah fiilnya majhul ya, diiqamati artinya begitu ya. Dan apabila diiqamati sholat, famsi ilaiha, maka berjalanlah menuju sholat jamaah itu bisakinati, dengan tenang. Jadi berjalan menuju sholat jamaah itu adalah tenang, tidak keburu-buru. Begitu iqamat bluwayu, juk. Itu tidak memenuhi sunnah. Jadi sunnahnya tetap tenang, tetap sakinah, itu artinya adalah tenang. Wal ya'ummakum ahadukum, dan hendaklah salah satu di antara kalian menjadi imam. Walakum ayya'ummakumul a'ma awil maula, dan boleh bagi kalian menjadikan imam itu al-a'ma, orang yang buta, awil maula, atau budak. Jadi budak boleh jadi imam, orang buta juga boleh jadi imam. Wal yakumil ma'mumul wahidu yaminal imam, dan hendaklah makmum apabila satu orang itu berdiri yaminal imam, di kanan imam. Wal ithnani faso'idan khalfahu, dan apabila makmumnya 2 itu berada di belakang imam. Wal tusawwu sufufakum wa tarassu, dan hendaklah kalian meluruskan barisan, wa tarassu, dan merapatkannya. Wal yahussal imamul ma'mumina alaihima, dan hendaklah imam itu menganjurkan kepada makmum alaihima, untuk meluruskan dan untuk merapatkannya. Wa atimmus shaffal awwala tsummal ladzi yalihi, dan sempurnakanlah shaf yang pertama, kemudian mengikuti berikutnya. Wasuddul kholal, dan hendaklah mengisi barisan yang luang. Maka kalau imam
Masjidil Haram, imam Masjid Nabawi itu kan biasanya mengucapkan istawu i'tadilu fa'aqimu sufufakum wa tarassu wasaddul khalal. Biasanya mengucapkan seperti itu imam Masjidil Haram. Kalau di dalam hadisnya persis sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah atau min iqamatis shalah. Tapi sering kita dengar, coba panjenengan cek ya, kalau imamnya Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu kan istawu i'tadilu aqimu sufufakum wa tarassu wasuddul khalal. Artinya apa itu? Kalau apa tadi yang pertama itu diucapkan istawu, luruskan, i'tadilu, rapatkan, aqimu sufufakum, luruskan shaf kalian, wa tarassu, dan rapatkanlah, wasuddul khalal. Artinya apa? Dan segera isilah barisan yang kosong, wasuddul khalal. Itu biasa diucapkan oleh imam Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Kemudian wal yakun shaffun nisa'i khalfar rijal, dan hendaklah shaf wanita itu di belakang laki-laki. Kalau kita tahu masjid-masjid lama kita, masjid di Jawa, itu ada pawastren. Tempatnya di mana? Tidak di belakang. Tapi masjid itu berjajar ya. Masjid, kemudian bagian kanan itu adalah pawastren istilahnya. Itu adalah tempatnya jamaah wanita. Cuma nanti tidak boleh sejajar dengan shafnya laki-laki untuk shaf pertama. Jadi agak mundur. Maka otomatis berjejer antara shaf laki-laki dan perempuan. Tapi ada tembok. Ada tembok. Lah, Masjid Al-Haram apakah juga bisa semuanya di belakangnya laki-laki? Sangat tidak mungkin. Ya, sangat tidak mungkin. Bisa-bisa jamaah wanita itu di tengah-tengah. Karena kan masjidnya kan keliling begini ya. Maka ketika ada laki-laki, ada mau menuju nisa, itu artinya ini tempatnya wanita. Dan itu mesti diberi batas-batas begitu. Tapi nanti belakangnya sana, itu ada jamaah laki-laki. Lebih tidak teratur lagi. Kecuali kalau di Masjid Nabawi, karena Masjid Nabawi kan kotak ya, maka wanita otomatis bisa di belakang. Tapi kalau Masjidil Haram nggak bisa. Bahkan karena kepingin selfie dan kepingin melihat Ka'bah, wanita tuh mesti kalau di lantai 2, lantai 3 itu minggir di pagar itu karena mau sholat sambil melihat Ka'bah. Tapi kalau sudah azan itu mesti diusir, disuruh. Karena tempat itu diutamakan untuk laki-laki, karena itu termasuk depan. Jadi mesti diusir yang wanita itu supaya ke belakang, atau tempat khusus mesti tidak mesti di belakang. Tempatnya wanita itu tidak mesti di paling belakang. Ya memang sulit kalau ngatur di Masjidil Haram. Jamaah kaum muslimin, matannya sampai ini dalilnya sudah 12 sampai 19, sudah 8 dalil ini ya. Coba kita langsung ke dalilnya masing-masing. Dalil yang pertama, wali haditsin akhrajahu Muslimun wa Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala. Dan dari hadis yang dikeluarkan dari Muslim, Nasa'i, Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, bahwa sesungguhnya dia berkata, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala. Abu Hurairah mengatakan, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala. Telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, seorang laki-laki yang buta. Faqala, maka seorang laki-laki buta itu berkata, ya Rasulullah, innahu laisa li qaidun,
wahai Rasulullah, sesungguhnya tidak ada bagiku seorang penuntun yaquduni ilal masjidi, yang menuntunku ke masjid. Wa sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurahhisu lahu. Wa sa'ala, ini artinya bukan bertanya tapi meminta, ya. Dan meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurahhisu lahu, untuk mendapatkan keringanan lahu, baginya, untuk tidak sholat jamaah. Ya. Farahhasu lahu, maka kemudian Nabi memberikan keringanan. Nabi memberikan rukhsah baginya, yaitu bagi orang laki-laki yang buta tadi. Artinya apa? Ya karena nggak ada penuntun, boleh kamu tidak jamaah. Karena kamu buta, tidak ada orang yang nuntun. Farahhasu lahu, maka Rasulullah memberikan rukhsah baginya. Falamma walla da'ahu sallallahu alaihi wasallam. Falamma walla, maka ketika ia berpaling, artinya orang buta tadi itu pulang, berpaling itu artinya sudah kembali, ya. Da'ahu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Faqala, seraya mengatakan lahu kepadanya, hal tasma'un nida, apakah kamu mendengar azan? Qala, orang buta itu menjawab, na'am, iya, aku mendengar azan. Qala, maka Nabi bersabda, fa'ajib, datangilah. Jadi tidak jadi dapat rukhsah. Artinya meskipun orang buta, kalau mendengar azan itu apa? Harus datang sholat jamaah. Meskipun orang buta, mungkin pakai tongkat, pakai apa, dan sudah hafal dengan jalannya. Maka jamaah kaum muslimin di tarjih ini tidak disebutkan apa hukumnya sholat jamaah. Tidak disebutkan di dalam tarjih ini tentang apa hukumnya sholat jamaah. Cuma di dalam matannya tadi, hafidh, jagalah. Hafidhu, jagalah olehmu semuanya sholat jamaah. Ini artinya apa? Anjuran. Artinya memang jamaah kaum muslimin, kalau mazhab Imam Hanafi, sholat jamaah itu hukumnya adalah wajib bagi laki-laki. Tapi jumhur ulama tidak mewajibkannya. Akan tetapi jamaah kaum muslimin masing-masing alasannya sama-sama kuat. Karena masing-masing alasannya itu kuat, maka sebaiknya orang laki-laki selama tidak ada uzur, maka sholatnya jamaah. Selama tidak ada uzur, sebaiknya sholatnya jamaah. Jadi kalau mazhab Imam Hanafi itu mewajibkan, tapi kalau jumhur itu sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Itu jumhur. Cuma sikap kita di dalam ikhtilaf ini sebaiknya hati-hati. Bisa-bisa mazhab Hanafi yang benar, bisa-bisa jumhur yang benar. Maka sebaiknya selama tidak ada uzur, kita yang sholat 5 waktu itu adalah jamaah. Karena jamaah kaum muslimin namanya fikih. Fikih itu kan pemahaman. Maka fikih itu bisa-bisa dalil yang sama, pemahamannya tidak sama. Dari dalil tentang Nabi mengancam orang-orang yang tidak keluar dari rumahnya untuk sholat jamaah, itu dibakar rumahnya. Nabi mengatakan, saya ingin begitu ya, mengumpulkan orang laki-laki yang kuat, itu mengumpulkan kayu bakar. Kemudian ada imam yang mengimami sholat jamaah, maka kami akan pergi bersama laki-laki tadi itu untuk mendatangi rumah-rumah yang laki-lakinya tidak sholat jamaah, tidak keluar dari rumahnya untuk sholat jamaah, untuk dibakar rumahnya. Nah, mazhab Imam Hanafi dengan hadis itu
dengan dalil hadis itu konklusinya adalah sholat jamaah bagi laki-laki adalah wajib. Tapi madhab yang lain dengan dalil itu juga mengatakan tidak wajib. Kenapa? Kalau Rasul betul-betul membakar, berarti wajib. Tapi nyatanya Nabi kan tidak membakar. Nabi kan hanya mengancam. Maka tidak wajib. Maka hukumnya adalah sunnah muakkad. Ini mazhab yang tidak mewajibkan sholat jamaah bagi laki-laki. Jadi ini bagi laki-laki. Ini termasuk alasan hadis tentang orang buta ini. Orang buta saja itu kalau mendengar azan supaya datang untuk sholat jamaah. Di sini dikatakan hal tasma'un nida. Nabi bertanya, apakah kamu mendengar panggilan? Artinya mendengar azan. Qala, dia menjawab, na'am. Iya, qala fa'ajib. Ya, penuhilah panggilan itu. Penuhilah panggilan itu. Lanjutnya ini tentang masih supaya kita menjaga sholat jamaah dengan dasar satu saja di sini hadis tentang orang buta yang ingin mendapatkan rukhsah untuk tidak sholat jamaah. Ini bawahnya juga masih nih ya. Wali haditsin akhrajahul Bukhari wa Abu Dawud wa Nasai an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat. Hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari, Abu Dawud, Nasai dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamkuthu fi makanihi yasiron. Ummu Salamah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berhenti sejenak di tempat sholatnya. Artinya tidak langsung buyar. Fanaro, maka kami berpendapat, wallahu a'lam, dan Allah yang maha tahu, anna makthahu likai yang sorifan nisa'a qabla ayyudrikahunnar rijal. Saya berpendapat beliau berhenti setelah sholat jamaah itu untuk memberi kesempatan supaya wanita itu buyar duluan sebelum tersusul oleh laki-laki. Ini artinya apa? Bahwa perempuan pun secara kenyataan zaman Nabi itu juga sholat jamaah. Artinya apa jamaah kaum muslimin? Kan ada memang hadis itu yang menyatakan bahwa tempat sholatnya wanita itu yang terbaik adalah di rumahnya. Dan di rumahnya itu tempat sholatnya yang terbaik adalah di kamarnya. Maka dengan dalil ini ada laki-laki yang melarang wanita itu sholat jamaah. Maka kemudian jamaah kaum muslimin, kalau secara kenyataan bahwa istri-istri Rasulullah itu ke masjid, wanita-wanita para salaf dulu juga pergi ke masjid. Bahkan setelah Rasulullah wafat, janda-janda Rasulullah Ummul Mukminin itu tetap melanjutkan kebiasaannya i'tikaf. Artinya apa jamaah kaum muslimin? Apabila wanita pergi ke masjid itu ada manfaatnya, itu tidak boleh dilarang. Jadi tidak boleh melarang wanita pergi ke masjid karena kenyataannya wanita juga bermakmum kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau nyata-nyata madorotnya itu lebih besar, ya memang tidak usah datang ke masjid. Contoh, wanita itu terlalu cantik ya. Wanita terlalu cantik. Kalau pergi ke masjid, wow, kan gitu ya. Apalagi tidak menutup auratnya, maka dia ya, tapi gampang kan pakai niqab selesai. Orang cantik tidak kelihatan cantiknya, pakai cadar sudah tidak kelihatan cantiknya. Kan
Sama kan orang itu cantik, nggak cantik kalau sudah pakai niqab itu ya. Tapi tidak tahu kalau laki-laki masih mencermati matanya gitu ya. Masih dicermati matanya, oh ini cantik. Tapi pasti sudah tertutup sebagian besarnya. Maka termasuk dengan hadis ini jamaah kaum muslimin bahwa sholat jamaah itu termasuk wanita. Kemudian tentang musola. Wali korori majlisi tarjih al-madhkur fi masaili satta min sihhati waqfil masjidil mahsusi lin nisa'i wa alla yusamma hadza waqfu masjidan bal musalla wali korori majlisit tarjih, dan ditetapkan atau dalam ketetapan majelis tarjih yang tersebut di dalam kitab beberapa masalah min sihhati waqfil masjidil mahsusi lin nisa'i, dalam bab sahnya wakaf masjid yang dikhususkan untuk wanita. Jadi wakaf masjid yang dikhususkan untuk wanita. Wa Allah yusamma hadzal waqfu masjidan, dan tidak dinamakan wakaf itu sebagai masjid, bal musolla, akan tetapi dinamakan musolla. Jadi kalau masjid itu khusus untuk wanita, maka itu dinamakan dengan musolla. Contoh, dalam satu wakaf itu ada pesantren khusus wanita, di dalamnya ada masjid untuk wanita. Jadi masjid itu khusus untuk wanita, maka itu tidak dinamakan masjid, akan tetapi dinamakan musolla. Ini masih tentang belum ke sholat jamaahnya ya, masih sebelumnya berarti ini ya, meluruskan softnya masih nanti juga ya. Ini tentang anjuran sholat jamaah dan tempatnya adalah di masjid, musola ataupun selain keduanya. Kita lanjutkan. Wali hadithi Abi Dawud an Abi Darda qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihi musholatu illa qatis tahwadha alaihi musyaitonu fa alaika bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'bul qasiyah. Yang artinya dari hadis dari Abu Dawud, dari Abu Darda, dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersabda, ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin, ya. Apabila ada 3 orang di suatu kampung atau di hutan, la tuqamu fihi musholah, tidak mendirikan sholat berjamaah, illa qad istahwadha alaihi musyaiton, maka dia itu akan dikuasai oleh setan. Fa'alaika bil jamaah, maka hendaklah kalian itu sholat jamaah. Fa innama ya'kulu dhi'bul qasiyah, karena sesungguhnya binatang ternak yang dimakan serigala itu adalah binatang ternak atau kambing yang sendirian atau kambing yang terpencil. Jadi jamaah kaum muslimin, ini maknanya makna majas ini ya. Artinya kalau 3 orang, baik itu di kampung atau di dalam hutan, tidak boleh sholat sendiri. Sholatnya harus jamaah. Jadi 1 iqomah, 1 adzan, 1 iqomah. Ya, muadzin itu ya adzan dan iqomah 1 orang itu. Maka kemudian karena 3 orang, 1 sebagai imam. Nah nanti aturan imam itu siapa? Nanti di belakang bagian ini. Ya. Berarti yang 2 di belakangnya imam. Kalau hanya 2 orang, di sisi kanannya imam. Cuma ada pertanyaan, kanan itu pas kanannya atau lebih sedikit mundur sedikit, satu jengkal misalnya. Begini jamaah kaum muslimin,
kalau pas di kanannya, nanti ada khawatir, apalagi orangnya tinggi yang di kanannya. Nanti kalau ketika rukuk, ketika sujud, itu posisinya dia di depannya imam. Apalagi dia lebih tinggi. Memang sejajar ketika berdiri. Tapi ketika sujud, karena dia lebih panjang kan, dia di depan imam. Ya. Maka sebaiknya itu tidak pas di kanannya, akan tetapi agak mundur sedikit. Tapi kalau sekiranya itu tidak akan khawatir nanti bisa di depan imam, ya cukup di kanannya. Karena memang hadisnya adalah di kanannya. Jadi kalau ada kekhawatiran ketika sujud, ketika rukuk itu di depannya imam, ya, itu maka mundur sedikit. Jadi ini adalah anjuran meskipun 3 orang. Itu haruslah sholat jamaah, karena kalau sholat sendiri itu ibaratnya kambing yang sedang digembalakan, itu yang paling mudah diterkam oleh serigala itu adalah yang sendirian. Jadi ini maknanya makna majas. Jadi panjenengan kalau sholat sendiri itu empuk bagi setan untuk menggoda. Artinya begitu ya. Kita lanjutkan wali haditsil Bukhari an Ibnu Umar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana ahadukum ala ta'ami fala ta'jal hatta yaqdiya hajatahu minhu wa in uqimatis shalah. Ini yang tidak boleh keburu-buru tadi ya. Hadis dari Bukhari dari Ibnu Umar, dia mengatakan qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana ahadukum 'ala ta'ami, apabila salah seorang di antara kamu itu tengah makan, fala ta'jal, janganlah tergesa-gesa, hatta yaqtadiya hajatahu, sehingga selesai hajatnya, yaitu selesai makannya. Wa in uqimatis shalah, meskipun sholat sudah diiqamatkan. Jadi meskipun dengar qomat, tapi kalau pas makan, ya selesaikan dulu makannya, baru kemudian berangkat. Tapi yo kira-kira rek, jelas-jelas mendekati qomat kok makan kan gitu ya. Maka sebaiknya ya kira-kira, yaitu mungkin karena tidak ngerti kebiasaan di satu tempat, ternyata sudah dekat iqamat, tapi kita makan. Maka hendaknya makannya diselesaikan. Dan jalannya pun tidak boleh keburu-buru. Ini sunnah. Artinya apa? Mendatangi sholat jamaah itu jalannya tenang. Maka jamaah kaum muslimin, kalau kita sudah tahu kebiasaan di masjid ini azannya jam berapa, iqomahnya jam berapa, maka sebaiknya yang sempurna itu adalah segera datang. Ini kan kasusnya apabila sudah sedang makan. Tapi kalau memang niatnya sholat jamaah ya segera, karena dinilai 27 derajat, itu dihitungnya adalah wudhunya di rumah, jalannya pelan-pelan, sampai masjid itu masih sempat tahiyatul masjid, sempat mendengarkan azan, menjawab azan, kemudian sempat berdoa selesai mendengar azan, baru kemudian kalau memang sholatnya ada qobliyah, sholat qobliyah, baru kemudian sholat jamaah. Itu yang dihitung pahalanya 27 derajat. Nah, jadi kalau masbuk ya tidak memenuhi 27 derajat. Jadi 27 derajat itu bukan sembarang sholat jamaah. Jadi sholat jamaah yang pahalanya 27 derajat itu detailnya seperti itu. Ketika masuk masjid doa, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Nah, itu yang membuat 27 derajat. Di antaranya itu, bukan kok lari-lari sudah hampir salam, tinggal 1 rakaat, yaitu tidak 27 derajat. Tapi kalau kasusnya sedang makan, ini ya tetap diselesaikan makannya. Ini tentang apa?
tentang matan putusan tarjih tadi itu, bahwa dalam sholat jamaah tidak boleh keburu-buru di dalam menuju sholat jamaah. Lanjutnya, wali hadithi Ahmad wa Muslim wa Abi Dawud an Aisyah qalat. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Abu Dawud dari Aisyah qalat, dia mengatakan, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, sedang bersabda, la sholata bihadrati ta'amin wala huwa yudafi'ul akhbathan. Artinya apa? Janganlah kamu sholat sedangkan hidangan makan sudah tersedia. Jadi kalau sudah ada hidangan makan tersedia, itu hendaknya makan didulukan, baru sholat. Ini hadis yang sahih ini ya. Jadi kalau sudah tersedia makanan, itu makan dulu, baru iqamah, baru sholat. Dan tidak ada dan janganlah sholat ketika apa? Ketika kalian itu menahan hasrat berhadas. Jadi ketika kentut, ngempet, buang air, itu tidak boleh sholat. Janganlah sholat sedangkan kamu sedang ngempet hajat. Khawatirnya apa nanti? Pas sholat mulet-mulet ya. Kenapa? Yang ngempet, mulet-mulet, mengentut atau apalagi yang berak kan begitu ya. Maka kata Rasulullah, janganlah kamu sholat sedangkan hidangan sudah tersedia. Janganlah kamu sholat sedangkan kamu menahan hadas. Jamaah kaum muslimin, sampai di sini belum sampai meluruskan shaf ini ya. Apalagi takbiratul ihram itu insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah di masjid mana Pak Hir? Katanya ada dakwah katanya. Kira-kira ada dakwah ya. Nah, mudah-mudahan nanti nyambung ya, meskipun tidak utuh di masjid ini yang disampaikan. Yang disampaikan di masjid ini sampai apa? Janganlah sholat ketika menahan hadas. Jadi sebaiknya kalau pengen kentut ya dikentutkan dulu. Tapi qomat ya nggak apa-apa. Nanti masbuk gampang. Kalau masbuk yang ikuti. Jadi kalau imamnya sedang sujud takbiratul ihram, langsung ikut sujud. Langsung ikut sujud. Tapi kalau takbiratul ihram kemudian apa? Imamnya sedang rukuk, ikut rukuk, dan apabila rukuknya sempurna dihitung 1 rakaat. Tapi kalau ikutnya langsung sujud jangan dihitung. Nanti hitungnya kalau sudah berdiri. Itu tata cara sholat jamaah apabila masbuk. Sampai di sini jamaah kaum muslimin sudah isya ini ya. Mungkin ada satu saja mungkin pertanyaan kalau ada. Nggih, monggo Pak Darmaji.